Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang penuh dengan barokah ini, dengan nikmat yang sehat ini dengan baik. Salawat dan salam beserta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita hingga yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rekan IGTV yang dirahmati Allah, menyambung kajian kita tentang ibadah asyam, ibadah puasa dalam kitab fikih sunnah yang sudah kita lalui pada pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua, yaitu menyambung tentang fadilah puasa secara umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nanti kita masuk dalam bab puasa Ramadan tersendiri. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari wa Abi Daud dan Abu Daud. As-siyamu junnatun. Jadi ini hadis sama dengan hadis yang di atas yang sudah kita baca. Puasa itu adalah tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman, kalau seandainya di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia mengatakan kata-kata yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Wala yajhal, janganlah berbuat sesuatu yang merupakan perbuatan yang bodoh, perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini perbuatan-perbuatan jahiliyah itu dipertontonkan. Kadang-kadang di acara-acara, mohon maaf, reality show misalkan, atau ya hal-hal yang terkadang kita sendiri orang dewasa tidak mau melakukannya di luar acara. Tetapi kadang-kadang misalnya dinampakkan sesuatu yang berlebihan, permainan-permainan atau sembah gurau yang berlebihan. Jadi wala yajhal, ya, tidak boleh berbuat yang bodoh tadi. Fa in imru'un qatalahu aw tashatamahu, kalau ada orang yang mengajaknya untuk berkelahi atau menghinanya, falyaqul, maka katakanlah, inni sha'im, saya sedang berpuasa marrataini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khaluqu famisa'im, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil miski, lebih baik, lebih harum di sisi Allah ketimbang bau harumnya minyak kasturi, minyak misik. Apa alasannya? Di sini hadis yang kedua ini disebutkan. Apa alasan mengapa lebih harum baunya? Yatruku ta'amahu, jadi karena dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, demi Allah atau untuk hanya karena Allah. Jadi luar biasa urusan orang berpuasa ini, Bapak Ibu. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal makan minum itu boleh, ya, di luar bulan Ramadan kita boleh makan kapan saja, kita boleh makan asalkan kuat, ya. Kalau tidak mengingat badan, ya. Jadi boleh, halal, asalkan itu makanan dia dapat memang dari cara yang halal, ya. Tetapi karena puasa Ramadan ini dia tinggalkan, jadi seolah-olah seperti haram
di siang bulan Ramadan, ya. Jadi itulah hebatnya, dia meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi karena ada puasa tadi, Ramadan tadi, dia tinggalkan. Begitu juga dengan minumannya, minum teh, minum kopi di siang hari bulan Ramadan, padahal di bulan selain itu halal, ya boleh, dia pagi-pagi ngopi boleh, tapi begitu Ramadan paksa, tidak ngopi dulu, tidak merokok dulu, ya. Begitu juga dengan syahwat tahu. Ini pengantin baru, apa lagi? Ada yang pengantin baru di sini? Ya, alhamdulillah, ya. Ada yang baru, mau jadi pengantin baru. Nikah sebelum Ramadan itulah beratnya kata orang. Makanya kata orang kalau nikah sebelum Ramadan itu pamali, nanti ya, bahaya. Ya, sehari 2 hari sebelum Ramadan nikah, gak kuat nahan ujian, gak kuat nahan cobaan. Ya. Halal gitu, tapi karena Ramadan tadi dia siap hormat, ya, siap ya, patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di tentara itu komandannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dia langsung siap. Tinggalkan istrinya tadi, walaupun pengantin baru. Jadi asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku nanti yang akan memberikan pahala kepadanya. Nah, di sini Allah sebutkan hitung-hitungan pahala Allah. Wal hasanatu bi asyrati amsalha. Dan satu kebaikan itu ganjarannya 10 kali lipatnya. Subhanallah, ya. Kita melakukan kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat, Bapak Ibu, ya. Kita ingin melakukan kejahatan, ya, tidak dikasih dosa sama Allah sampai kita mengerjakan dosa tadi, ya. Kalau kita kerjakan, ya dosanya, ya dosa itulah tidak dilipat gandakan. Inilah rahmat Allah itu sangat luas kepada umat manusia. Termasuk Ramadan ini juga merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita umat Islam, khususnya umat Islam di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW ini, yang umurnya sudah pendek-pendek, orangnya pun juga kecil-kecil, imut-imut, cabai rawit, kata orang, ya, pedas. Artinya kita kecil tapi banyak bonusnya, pedas, ya. Beda dengan umat-umat terdahulu, ya. Kita orang umat terdahulu tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Kita alhamdulillah diberi Allah bonus, ya. Tinggal lagi kita mau atau tidak mencarinya. Kemudian hadis yang ketiga, An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti memberikan syafaat di hari kiamat untuk hamba, ya. Lil 'abdi yaumal qiyamah. Siapa hambanya, siapa yang diberikan syafaat sama puasa dan Al-Quran? Jadi syafaat itu bantuan, ya. Jadi nanti puasa sama Al-Quran itu memberikan bantuan kepada hamba yang, ya, senantiasa bersamanya, ya, nanti di hari kiamat nanti. Yaqulu siyamu, nanti puasa akan ngomong. Jadi diibaratkan, diwujudkan seperti manusia nanti, ya. Nanti mereka akan dinampakkan oleh Allah kebaikan kita tadi dalam wujud orang-orang yang, ya, baik, ganteng, tampan, ya. Nanti di dalam kubur juga begitu nanti. Kalau kita baik, ya, nanti kebaikan kita itu akan ditampakkan oleh Allah dengan wujud orang yang ganteng, yang tampan, ya, yang menemani kita
menunggu hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, nanti kejahatan kita itu di kubur kita itu sudah ditampakkan oleh Allah dalam bentuk manusia yang mengerikan. Ya, Bapak bayangkan dah nanti kalau di kuburan, di atas kuburan saja sendiri ya, kita di belakang kita ada genderuwo, ada kuntilanak, ya, ngeri ya. Apalagi kalau di dalam kuburannya, nauzubillah Bapak Ibu ya. Jadi kalau hobi-hobi nonton film horor, berpikirlah dua kali. Ya puluh siang, nanti puasa itu akan ngomong, ay Rabbi, wahai Tuhan, mana tuh ta'am ya, ini saya telah menahan orang itu untuk makan, wasyahawat bin nahar, dan saya telah menahan dia untuk nyenggol-nyenggol istrinya pada siang bulan Ramadan. Ya, walaupun dia pengantin baru, dia tidak mau dekat-dekat. Fasyafi'ni fihi, maka berilah aku kemampuan untuk memberikan syafaat. Izinkanlah aku, kata Al-Quran dan kata puasa tadi ya. Jadi dalam istilah tauhidnya, puasa dan Al-Quran ini bukan serta-merta bisa membantu kita, tapi diizinkan dulu oleh Allah atau tidak. Makanya di sini Bapak Ibu, orang baca Quran, kadang-kadang Quran itu tidak menjadi syafaat baginya. Orang berpuasa, kadang-kadang puasa itu tidak menjadi syafaat baginya. Mengapa? Minta izin dulu sama Allah. Fasyafi'ni fihi. Nah, ini bahasanya hadis ini. Kalau diizinkan oleh Allah, nanti dia bisa memberikan syafaat dulu. Nah, kalau tidak diizinkan, nanti Allah bilang tidak bisa ya. Ini orang bukan ahlul Quran. Dia baca Quran, tapi ya, Quran itu hanya sebagai hiasan saja. Dia puasa, tapi puasa itu hanya sekedar nurut-nurut saja. Nah, ini makanya di dalam hadis ada diceritakan ada 3 orang yang nanti di hari kiamat didatangkan oleh Allah. Yang pertama orang yang baca Al-Quran, kemudian orang yang baca Al-Quran ini minta dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, bohong kamu baca Quran karena ingin disebut sebagai qari. Jadi Quran di situ tidak bisa memberi syafaat bagi dia karena tidak diizinkan oleh Allah. Ada orang mujahid, ya, kata Allah, bohong kalau kamu berperang untuk disebut orang sebagai pemberani. Ada orang yang bersedekah, bohong kamu, kata Allah, kamu bersedekah ingin disebut orang yang dermawan ya. Itu semua sudah kamu dapatkan di dunia, dan di akhirat tidak ada dapat apa-apa. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, pentingnya kita untuk meluruskan niat lagi. Jadi inilah, fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku kemampuan untuk memberikan syafaat. Wa yaqulul Quran, Quran juga ngomong, mana'tuhu nauma bil lail, aku menahan dia untuk tidur pada malam hari. Jadi itu apa? Membaca Al-Quran. Jadi dalam hadis ini juga bisa dapat kita ambil hikmahnya Bapak Ibu. Baca Al-Quran itu yang paling baik kapan? Malam hari ya. Kalau siang hari di tengah siang bolong gitu kan, orang lagi bermudik, kita baca Al-Quran, kira-kira masuk tidak Quran itu? Tidak. Malah ada orang yang mencemooh kita nanti kan. Nah, makanya baca Quran di pasar itu tidak sesuai ya. Baca Quran di pasar tidak sesuai. Maksudnya bukan kita jaga toko baca Quran, bukan. Maksudnya memang diperdengarkan di pasar, orang lari atau orang hilir mudik, kita baca Quran di situ. Nah, ini kurang sesuai Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita di dalam toko ada waktu senggang, kita baca Quran, itu bagus ya. Mana tuhunna mabilail. Nah, yang lebih baiknya lagi kalau tengah malam kita baca Quran ya, sambil dilihat terjemahnya, sambil ditadabburi ya, sambil berlinang air mata. Nah, itu insya Allah akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang itu tadi. Fasyafi'ni fihi,
maka berikanlah aku kemampuan untuk memberikan syafaat kepada orang ini, fayusyafa'ani, maka kemudian Al-Quran dan puasa tadi diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya hadis yang keempat. An Abi Umamah, dari Abu Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan, murni bi amalin, wahai Rasul, murni. Ada yang namanya murni ini? Ada? Enggak ada. Biasanya ada yang namanya murni. Murni apa artinya? Perintahkanlah aku. Kalau nyebut nama dia tidak diperintahkan terus. Murni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Perintahkanlah aku wahai Rasulullah bi'amalin, dengan suatu amalan yudkhiluni al-jannata, yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Luar biasa permintaan sahabat ini, langsung to the point ya. Kalau kita kan kadang-kadang banyak tetek bengeknya ya, banyak tata keramanya ya, sehingga orang yang didatang itu dia mau apa ini orang ini ya. Jadi langsung kadang-kadang bertanya pula, kau sebenarnya nak datang sini kenapa? Nanjal dulu, kita kan kita sehat, nah gitu kan. Jadi Rasulullah sahabat ini luar biasa ya, saking semangatnya untuk beragama tadi, langsung saja, tak usah banyak macam-macam tetek bengek. Apa yang bisa aku amalkan supaya aku bisa masuk surga? Ya, itu kan tujuan akhir kita, masuk surga kan? Jadi tak usah apa yang bisa aku amalkan wahai Rasulullah agar aku bisa berbuat baik, agar aku bisa dikatakan orang-orang baik. Jadi sahabat itu cerdas ya. Nah, apa kata Rasulullah? Alaika bis-shaum. Nah, puasalah kamu, fa innahu la idla lahu. Sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Nah, Bapak Ibu, ini perintah Rasulullah terhadap Abi Umamah tadi. Ya, sebenarnya Rasulullah ini memerintahkan sahabat ini, kalau saya lihatnya dalam hadis-hadisnya beda-beda orang. Jadi tergantung kita sebenarnya. Jadi amalan apa saja yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Islam, kalau kita istiqomah dalam menjalankannya, insya Allah itu juga akan mengantarkan kita kepada surga. Ada sahabat Abu Umamah ini kan disuruh puasa ya, mungkin Rasulullah tahu kalau sahabat ini bisa puasa. Ada sahabat lain pernah datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi asalkan apa? Saya jangan dilarang-larang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah saya sebelumnya. Saya suka main wanita, saya suka minum katanya. Nah, kata Rasulullah apa? Ya ada apa kata Rasulullah? Saya tidak akan melarang kamu. Silakan kamu masuk Islam, tapi syaratnya kata Rasulullah, jangan bohong. Jadi kata sahabatnya ini, gampang katanya, kalau cuma tidak bohong saja. Akhirnya dijalankannya lah ya. Dia masuk Islam, dia pegang tadi ya, janjinya untuk tidak bohong. Nah begitu dia mau melakukan perbuatan zina ini tadi segala macam, judi, dia berpikir, nanti Rasulullah nanya saya, tidak mungkin tidak nanya katanya. Kalau saya bilang iya saya berzina wahai Rasulullah, alangkah malunya saya katanya. Kalau Rasulullah bilang kamu berjudi wahai sahabatku, iya katanya, alangkah malunya saya katanya. Di mana naruh muka ini katanya. Nah akhirnya setiap dia mau melakukan kejahatan, dia berpikir nanti malu. Ya akhirnya tidak jadi. Begitu sampai kepada Rasulullah, bagaimana? Susah wahai Rasulullah, aku tidak bisa katanya. Akhirnya saya tinggalkan juga. Nah rupanya Rasulullah mungkin sudah tahu dengan risalah nabinya itu ya, dengan Jibril apa segala macamnya, dengan bisikan dari Jibril, mungkin beliau sudah tahu hidayah dari Allah bahwa sahabat ini bisa ya, dia punya sifat yang mulia yang namanya malu tadi. Nah, sehingga Rasulullah ya
terima tantangannya. Tidak apa-apa, kamu masuk Islam, kerjakanlah ini, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Asal jangan bohong. Nah, bohong ini nanti runtutannya nanti sifat malu nanti. Nah, ini orang yang punya sifat malu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alaika bis-shaum, ya. Fa'innahu la illallah. Jadi puasa juga kalau kita jalankan dengan istiqomah, puasa Senin Kamis, ya, yang wajib-wajib dulu Ramadan, kemudian puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, ya. Itu kalau kita rutinkan, kita istiqomah dalam hal itu, kita jaga segala larangan-larangannya, ya. Bukan orang berpuasa saja, ya, tidak makan, tidak minum, tapi ngomong orang masih tetap, gitu kan? Nah, itu tidak juga, ya. Jadi puasa dari segala macam hal yang membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa, insya Allah masuk surga. Fa'innahu la idlalahu, kata Rasulullah, tidak ada bandingannya. Summa ataitu saniyah, kemudian Abu Umamah ini datang lagi kepada Rasulullah, faqala alaika bisyam. Dijawab juga dengan jawaban yang sama, puasa saja kamu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Hakim wa sahahahu. Jadi andalkan perbuatan puasa tadi, itu insya Allah akan membawa kamu menjadi orang yang masuk surga. Nah, tapi ya kewajiban yang lain, rukun-rukun yang lain tidak dikerjakan, karena tidak dikerjakan, ya. Kemudian An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis kelima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, illa ba'ada Allah bidzalikal yawm an-nar, kecuali Allah akan menjauhkan dengan hari itu, dengan satu hari yang dia berpuasa tadi, diri orang tadi dari api neraka. Jauhnya seberapa? An wajhihi sab'ina kharifan, 70 masa, 70 kharifan, ya. Kharifan ini artinya kurang lebih masa, ya. Jadi tidak ada hitungan pastinya. Sab'ina kharifan, angka 7 itu menunjukkan betapa jauhnya orang tersebut dari api neraka tadi, 70. Nah, ini orang yang berpuasa di jalan Allah. Maksudnya orang yang berpuasa lagi, ya, jihad. Ya, kalau kita sekarang ini tentara, ya, tentara yang Islam, yang Muslim, menjaga di perbatasan. Dia berpuasa niat karena Allah, ya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah menghitung itu sebagai, ya, jihad fisabilillah, ya, asalkan dia niatnya ini untuk membela agama Islam, ya, membela negara, membela umat Islam yang ada di negara ini. Nah, kemudian wa'an Sahal bin Sa'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad, dari Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil jannati baban, sesungguhnya surga itu memiliki satu pintu, ya. Bukan berartinya surga itu tidak ada pintu yang lainnya, ya. Maksudnya surga itu ada semua pintunya loh, ya. Pintu surga itu banyak, ya. Yuqalu lahu ar-rayyan, dinamakan ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun, dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhu, ya, maka masuklah orang-orang yang berpuasa tadi ke dalam bab pintu surga yang namanya Rayyan tadi. Fa idza dakhala akhiruhu ughliqa dzalika. Kalau sudah masuk orang yang paling terakhir dari golongan orang-orang yang berpuasa tadi, maka ditutuplah pintu tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah keutamaan puasa dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menjadi ilmu bagi kita, menjadi bekal bagi kita. Mudah-mudahan kita menjalankan puasa ini karena ilmu, bukan karena ngikut-ngikut orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.